Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita pada hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami. Agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023, diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya memilih judul dari renungan ini, Tuhan memelihara kita, atau Tuhan memelihara hidup kita. Ibrani pasal 13 adalah pasal terakhir dari kitab ini, atau tulisan kepada orang Ibrani ini, yang isinya menekankan nasihat-nasihat agar setiap orang mampu teguh dalam iman dalam menghadapi kehidupan. Namun ada juga dua harapan-harapan akan setiap orang dalam menjalani hidup ini. Intinya agar merasa optimis, berpengharapan, dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang percaya secara pribadi tentu menginginkan hal-hal yang umum dalam hidupnya juga. Misalnya, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera. Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini juga mengajak semua pembaca, pendengar, dan kita juga untuk secara pribadi memiliki kemampuan atau memohon kemampuan dari Tuhan untuk dapat mengelola keuangan. Artinya menunjukkan sikap terhadap hal-hal materi. Menjaga diri, mengendalikan diri, baik terhadap nafsu kedagingan maupun tentang hal-hal material dalam kehidupan. Seperti tadi uang. Mengapa? Karena dengan uanglah orang bisa merasa hidupnya lebih sejahtera. Dengan uang orang dapat menggunakannya untuk memenuhi berbagai kehidupan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat renungan hari ini memberi kita suatu pengajaran yang tepat, pengajaran yang mendalam, bahkan mengarah pada suatu keyakinan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Intinya, ketika kita yakin akan pemeliharaan Tuhan, maka kita akan lebih tenang menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Kita mengetahui sejak semula bangsa Israel ketika akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa telah memberi mereka nasihat atau pengajaran supaya mereka yakin kepada Tuhan. Menguatkan dan meneguhkan umat, karena Tuhan Allah akan selalu berjalan bersama mereka, tidak akan membiarkan mereka, dan tidak akan meninggalkan mereka.
Dan hari ini kita, orang Kristen yang hidup di zaman ini, kembali disadarkan dan diingatkan oleh firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Apa yang bisa kita petik dari sana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, sikap terhadap harta benda duniawi, yaitu uang. Sikap yang benar bukanlah ketamakan, melainkan kepuasan. Sikap utama yang diajarkan kepada kita hari ini adalah untuk selalu merasa atau menganggap cukup. Ini sangat diutamakan daripada semakin menghendaki yang lebih lagi. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena kita tidak pernah mampu menjalani kehidupan ini dari diri kita sendiri, dengan kekuatan akal dan pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat hidup mengandalkan diri. Yang kedua, kita harus senantiasa tergantung kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, termasuk sejumlah kebutuhan-kebutuhan kita dan pemenuhannya dalam kehidupan kita. Tuhan, Allah yang menjadi pencipta kita, dialah juga yang memelihara kehidupan kita. Dan dia yang telah berjanji kepada kita. Dan bagi setiap orang yang hidup pada hari ini, Tuhan berjanji, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu menyertai kita. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar kita dalam menghadapi hidup ini hari lepas hari, agar kita dengan penuh keyakinan percaya atas kehadiran Tuhan yang menolong, yang membantu. Dia akan hadir bersama-sama dengan kita dan menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup atau apapun yang menghampiri kehidupan kita, bahkan yang sedang atau akan kita hadapi dalam hidup ini. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah itu meneguhkan iman percaya kami masing-masing, agar kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, atau hari ini akan menjalani tindakan dokter untuk mengobati atau untuk tindakan demi penyembuhan sakit penyakit mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan pulihkan mereka yang sakit, yang dirawat dimanapun ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pengambilan keputusan penting dalam hidupnya, biarlah Tuhan menuntun dan menyertai mereka, agar mereka boleh memilih yang terbaik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.